Halo semuanya, dan selamat datang. Pernah nggak sih lagi kirim pesan penting, sinyal kelihatannya penuh, tapi pesannya macet? Tulisannya cuma tertunda? Wah, itu bikin frustrasi banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik layar itu. Kita akan cari tahu kemana sih sebenarnya pesan kita itu pergi? Yap, kata tertunda itu. Satu kata yang kelihatannya sepele tapi bisa bikin mood berantakan. Tapi apa sih artinya? Yuk kita bedah lebih dalam. Pasti pernah ngalamin kan? Kita liatin layar, bar sinyal penuh, wifi nyala, tapi pesan kita nggak kemana-mana. Sebenarnya apa sih yang terjadi di antara jeda saat kita tekan tombol kirim sampai pesan itu diterima? Ternyata perjalanan pesan kita itu, wah luar biasa rumit. Pesan itu nggak langsung loncat dari ponsel kita ke ponsel teman kita loh, tapi pesan itu memulai sebuah perjalanan keliling dunia. Diubah jadi sinyal cahaya, nyelam ke dasar laut lewat kabel fiber optik, dan muncul lagi di belahan dunia lain, semuanya cuma dalam sekejap mata. Oke, biar gampang ngertinya, gimana kalau kita pakai analogi sederhana yang oke banget? Bayangin aja, pesan chat kamu itu kayak surat yang dibungkus berlapis-lapis amplop. Nah, di dunia jaringan, proses bungkus-membungkus ini ada nama kerennya, enkapsulasi. Ini adalah konsep paling inti yang bikin internet bisa jalan. Anggap aja setiap amplop itu kayak pos pemeriksaan yang nambahin instruksi khusus biar pesan kita nggak cuma nyampe, tapi nyampenya ke aplikasi yang benar dan dalam format yang bisa dibaca. Coba bayangin prosesnya begini ya. Pesan kamu, si datanya itu, pertama diformat dulu sama aplikasi. Terus, pesannya dibungkus amplop pertama yang dikasih nomor urut, biar nggak acak-acakan pas nyampe. Amplop itu dimasukin lagi ke amplop yang lebih besar, terus ditulisin alamat IP, alamat tujuan di internet. Sistem kemudian nentuin rute paling cepat, dan terakhir, seluruh paket ini diubah jadi sinyal cahaya buat ngacir lewat kabel. Setiap lapisan punya satu tugas yang spesifik. Dan ternyata, analogi amplop berlapis ini bukan sekedar cerita loh. Ini sebenarnya cara sederhana buat kita memahami peta resmi yang ngatur semua lalu lintas di internet. Nah, inilah mereka, model OSI dan TCP/IP. Keduanya ini semacam bahasa standar yang bikin semua perangkat dari berbagai merek di seluruh dunia bisa saling ngobrol. Mereka ini cetak birunya yang mastiin pesan dari iPhone bisa kebaca di HP Android di ujung dunia sana. Terus bedanya apa? Gampangnya gini, anggap aja model OSI itu buku teori yang super lengkap. Sebuah konsep ideal dengan 7 lapisan yang detail banget. Nah, sementara itu model TCP/IP adalah implementasi praktisnya di lapangan. Lebih ringkas, lebih efisien. Internet yang kita pakai tiap hari, ini ya, berjalan di atas model TCP/IP. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah pesan tertunda tadi. Kenapa sih kita perlu repot-repot tahu semua lapisan ini? Soalnya pas pesan kita macet, pemahaman ini bisa ngubah kita jadi detektif jaringan. Yuk kita coba lihat contoh kasus yang ya sangat mungkin terjadi. Kamu lagi kerja, tiba-tiba koneksi internet mati total. Usut punya usut, ternyata ada tikus yang iseng jadiin kabel jaringan kamu cemilan. Nah, disinilah pengetahuan kita jadi berguna. Kita bisa langsung tahu, ini pasti masalah di lapisan 1, lapisan fisik, jalurnya secara fisik keputus. Jadi nggak peduli secanggih apapun aplikasi atau setting di atasnya, kalau fondasi fisiknya aja rusak, ya nggak ada data yang bisa lewat sama sekali. Sekarang, kita pindah ke skenario lain yang kayaknya lebih sering kita alami. Kamu mau buka sebuah situs web, tapi salah ketik alamatnya. Nah, ini nunjukin masalah dari sisi yang berlawanan. Kali ini, semua kabel dan sinyalnya baik-baik aja. Gagalnya justru ada di paling puncak, lapisan 7, lapisan aplikasi. Aplikasi browser kamu nggak bisa nemuin alamat yang kamu ketik. Jadi ini murni kegagalan di level software, bukan hardware. Jadi, dari kabel yang digigit tikus sampai salah ketik alamat web, sebenarnya apa sih aturan main tersembunyi yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya tuh begini, dengan memahami lapisan-lapisan tadi, kamu bukan lagi sekedar pengguna pasif. Kamu jadi punya peta buat melacak masalah. Kamu bisa nebak-nebak, ini masalahnya di kabel di bawah meja, atau jangan-jangan ada kesalahan di aplikasi di layar. Pengetahuan ini adalah kekuatan. Jadi, lain kali kalau pesan kamu tertunda, jangan langsung kesal. Coba deh ingat sejenak perjalanan luar biasa yang lagi ditempuh pesan itu. Ini bukan sihir, tapi sebuah tarian yang elegan dari serangkaian aturan dan lapisan yang kerja non-stop di balik layar. Dan sekarang, kamu tahu sedikit rahasia di balik koreografinya.